Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Nini Yustiana, in my English class. In this lovely occasion, I am going to discuss about narrative text. Have you ever heard about narrative? Apakah Anda suka cerita? Apakah mama Anda suka cerita sebelum tidur? Apakah mama Anda suka cerita tentang fabel, cerita binatang, cerita princess-princess, atau apapun itu yang berbentuk cerita, dongeng? Nah, itu semua termasuk ke dalam teks naratif. So, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story. What kind of narrative do you like? Do you like fable? Do you like fairy tale? Jadi, apapun cerita kesukaan Anda, itu termasuk jenis teks naratif. Seperti saya sebutkan tadi, jenis teks naratif itu ada yang fabel atau cerita binatang, ada yang fairy tale atau dongeng, ada juga dari cerita pengalaman yang dituliskan menjadi sebuah kisah. What is the purpose of narrative text? Apa sih tujuan naratif text itu? The purpose of narrative text is to entertain the reader or listener. Jadi, kalau ceritanya berbentuk tulisan, ini untuk menghibur si pembaca. Dan jika ini berbentuk storytelling atau cerita yang bersambung dari mulut ke mulut, ini untuk menghibur si pendengar tentu saja. So, what should we do if we want to write a narrative text? Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mau menulis sebuah teks naratif? Yang pertama, kita harus tentukan orientation terlebih dahulu. Apa itu orientation? Kita harus tulis di mana where, when, dan who. Kapan, di mana, dan siapa tokoh dalam cerita tersebut. Sesudah ada itu orientation, lalu naik ke complication. Complication di mana masalah-masalah mulai muncul. Di sini dimunculkan si karakter-karakter sudah memunculkan masalah. Nah, setelah masalah muncul, kita akan turun lagi. Ini adalah pemecahan masalah, di mana semua masalah sudah ada problem solvingnya. Ini dinamakan resolution. Nah, kalau ada sudah resolutionnya, problem solvingnya, maka cerita akan berakhir dengan reorientation atau bisa disebut juga ending. Apakah happy ending, sad ending, atau depend to the reader, depend to the listener, it's up to you as the author. Jadi, generic structure of narrative text is the first one is orientation, and then complication, and then resolution, and the last one will be reorientation. What is the characteristic of narrative text? The first one is using simple past tense. Simple past tense is a tense that used for the past event. Jadi, simple past ini digunakan untuk semua peristiwa atau kejadian yang sudah berlangsung di masa yang lalu. Yang kedua, kita menggunakan adverb of time. Kalau di dalam cerita, di awal itu selalu menggunakan one day, once upon a time, a long time ago, in the village, or something like that. I'm going to give you an example. In West Java, we know about Sangkuriang, the legend of Tangkuban Parahumantan. This is an example of narrative text. It's called legend. So, in fairy tale, di dalam dongeng, kita tahu bahwa ada cerita Cinderella, Tambelina, Snow White, itu adalah contoh-contoh juga dari teks naratif. Atau dalam fable, si kancil dan buaya, dan ada versi Indonesianya, ada versi bahasa Inggrisnya, itu adalah termasuk ke dalam cerita-cerita naratif. Nah, kali ini saya akan kasih Anda sebuah contoh teks. Coba dibaca dulu ya, sama-sama.
That's one of an example of narrative text. Jadi tadi itu adalah salah satu contoh narrative text. Di luar sana masih banyak sekali contoh-contoh narrative text yang lain. Okay, I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe, comment, and of course turn on your notification and wait for my next video. Bye everyone!